Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jemaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di masjid ini. Tidak lain tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai sumber bagi kita semua. Saudaraku jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang bulan Ramadan sebagai penghapus dosa. Kenapa ini penting, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Karena banyak saudara-saudara kita tidak menghargai Ramadan, tidak menghormati Ramadan, tidak menganggap bahwa Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Dia hanya perlakukan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Padahal bulan Ramadan adalah penghulu dari seluruh bulan yang ada. Bahkan Nabi di setiap bulan Ramadan berkhutbah, selamat datang bulan yang agung, selamat datang bulan yang penuh berkah, selamat datang yang bulan yang di dalamnya seluruh dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya saudara yang dimuliakan oleh Allah? Nabi memberikan dua cara. Yang pertama, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan semata ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kata Nabi, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang di malam hari bulan suci Ramadan melakukan sholat, entah itu sholat tarawih, entah itu sholat lain atau sholat tahajud, maka juga akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan yang akan datang. Maka pantas kalau Ramadan disebut sebagai penghapus dosa. Tinggal kita cari caranya. Tinggal kita perbaiki puasa kita. Bagaimana cara memperbaiki ibadah puasa itu? Yang pertama, diperbaiki niatnya. Kenapa banyak amal ibadah kita ditolak oleh Allah? Karena niatnya tidak beres. Banyak orang baca ayat kursi sebagai obat, tapi dia tidak berniat kalau ini adalah obat. Saya baca ayat kursi 5 kali semata untuk menyembuhkan penyakit saya.
Itu niatnya. Dibaca 5 kali insya Allah jadi obat. Tapi kalau hanya dibaca begitu saja, maka tidak akan menjadi obat. Begitu pula dengan amal-amal ibadah kita, puasa kita, kalau niatnya salah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dia tidak akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Maka mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki niat kita. Sebetulnya niat puasa itu berada pada 2 tempat. Yang pertama di awal Ramadan, boleh kita berniat 1 bulan Ramadan. Aku niat berpuasa Ramadan 1 bulan penuh karena Allah. Tapi tidak diucapkan dalam hati kita. Kalau nawaitu itu adalah lafaz. Itu bukan niat. Itu bisa ditiup oleh angin. Tapi niat itu dalam hati kita yang tidak bisa ditiup oleh angin, tidak bisa dicuri oleh sesuatu yang membatalkan amal ibadah kita. Oleh karena itu, cara yang kedua, setiap malam kita berniat. Saya berniat puasa besok karena Allah, tapi dalam hati kita. Tidak perlu kita teriak-teriak. Kalau niatnya beres, saudara yang dimuliakan oleh Allah, yakin dan percaya, itu ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah, akan menjadi penghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita. Maka mulai besok, perbaiki niat kita. Bagaimanapun badai datang, bagaimanapun godaan menerpa kita, kalau niatnya bagus tidak akan goyah kita. Walaupun orang datang bawa uang 1 miliar, mau sokok kita, ambil makanya 1 miliar, jangan mau puasa, tapi niat kita bagus, tidak akan kita terima yang 1 miliar itu. Kenapa 1 miliar tidak ada nilainya di hadapan Allah dibanding puasa 1 hari? Ada waktunya uang tidak ada gunanya. Dikala kiamat sudah dekat, gunung-gunung sudah berterbangan, maka di sana orang tidak membutuhkan harta. Yang ada adalah astagfirullah, yang ada adalah mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kenapa terus di kiamat? Kenapa saya dapat hal ini? Yang adalah protes kepada Allah. Oleh karena itu, gunakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk melakukan ibadah, terutama memperbaiki puasa kita. Setelah niatnya bagus, perbaiki cara makan sahur kita. Makan sahur itu bukan tengah malam, karena sahur itu adalah waktu. Sahur itu adalah waktu. Disebut sahur itu waktunya kira-kira kita baca 100 ayat Al-Quran baru dapat waktu subuh. Itu namanya sahur. Bukan jam 12, bukan jam 2. Karena habis main domino, ngantuk, dia bilang daripada kita tidak sahur, makan minum makan sahur makin jam 12. Nanti kita ketiduran, itu bukan makan sahur namanya. Kenapa harus makan sahur? Walaupun sunnah, tapi diperintahkan oleh Rasul karena di sana ada berkah. Yang namanya berkah Bapak Ibu, walaupun sedikit tapi berkah. Uang yang 1.000 tapi berkah jauh lebih bagus daripada uang yang 1 miliar tapi tidak berkah, membawa malapetaka. Artinya apa? Walaupun hanya sepiring nasi kita tapi berkah, insya Allah kita sehat. Tapi walaupun uang kita 1 miliar tapi kita sakit-sakitan, tidak ada berkahnya. Besok ke rumah sakit,
Satu hari kemudian ke rumah sakit lagi. Tidak pernah berhenti ujian, tidak pernah berhenti cobaan, walaupun uangnya banyak. Itu namanya tidak berkah. Maka dengan makan sahur, kata Nabi, itu ada berkahnya. Di samping membantu kita untuk menahan selama 1 hari full, di sana yang dicari adalah berkah. Maka makan sahur tepat pada waktunya, yang dimakan adalah yang sesuai dengan unsur kesehatan supaya kita bisa berpuasa. Yang berikutnya yang dicari adalah supaya puasa itu menjadi penghapus dosa adalah kita harus cari tahu bagaimana cara berbuka yang baik. Tidak boleh orang berbuka sembarang, karena belum waktunya dibilang buka maghrib, tidak boleh terlalu lama orang puasa. Atau lewat, dia bilang biar lewat jam 6:30 tidak apa-apa, kan tambah lama orang puasa tambah bagus. Tidak, harus tepat waktu. Begitu belum berbunyi, maka segera kita berdoa, kita berbuka puasa. Caranya berbuka tidak boleh makan terlalu banyak, karena kalau makan terlalu banyak biasanya tidak bisa salat tarawih, ngantuk-ngantuk. Kenapa? Waktu buka 2 piring diambil, ada cendol, ada pisang hijau, ada pisang goreng, semua dimakan. Akhirnya apa? Giliran sholat tarawih, dia tidak mendengar apa yang dibaca imam, yang ada setiap memuap terus. Oleh karena itu jangan kita terlalu banyak makan pada saat waktu berbuka puasa. Cukup air 2 gelas, barangkali 3 biji kurma, atau 1 gelas cendol atau apa, jangan terlalu banyak. Nanti setelah pulang sholat tarawih baru silakan Bapak makan banyak. Insya Allah itu ada berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, bulan Ramadan juga harus dicari tahu kenapa kita harus baca Quran, kenapa kita harus mengeluarkan zakat. Semuanya harus dicari ilmunya supaya dia mampu menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari sanalah kita banyak dosa. Harta yang kita miliki kalau kita tidak tahu dari mana akan kemana, maka di sana banyak dosanya. Oleh karena itu cari ilmu bagaimana membayar zakat yang benar. Cari ilmunya. Cari ilmu Lailatul Qadar. Masa tiap Ramadan datang tidak pernah kita ketemu dengan Lailatul Qadar? Kenapa ilmunya kita tidak tahu? Padahal ada ilmunya. Dia turun malam ganjil. Ada juga ilmunya kalau dia mulai puasa hari Senin, biasanya dia akan turun hari apa. Cari ilmunya. Tapi paling hebat kalau tiap malam kita cari. Jangan dicari malam ganjil saja, siapa tahu dia turun bukan malam ganjil. Dia bilang 21 ke atas, itu mina rajin datang di masjid kalau 21, 23, 25, 27, 29. Genapnya dia tidak datang. Dia bilang tidak turun itu dan Zulqadar kalau genap. Tidak boleh itu diakal-akali Allah. Lebih baik diisi full. Mau genap mau ganjil datang kita sholat supaya kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Ingat, ada 2 orang yang tidak dituruni Lailatul Qadar. Yang pertama orang yang durhaka kepada orang tuanya, yang kedua orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan coba-coba durhaka sama orang tua. Bagaimana pun kita cari Lailatul Qadar, kalau durhaka kepada orang tua kita, maka tidak akan turun Lailatul Qadar kepada kita. Itu puasa yang menghapus dosa. Harus dicari tahu semua caranya, bagaimana sahur, bagaimana niat, bagaimana berbuka, lalu bagaimana baca Quran, mengisi amalia Ramadan itu.
bagaimana membayar zakat, bagaimana ketemu Lailatul Qadar. Insya Allah kalau itu semua bisa didapat, maka kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan yang sholat tarawih. Bagaimana caranya sholat tarawih bisa menghapus dosa? Apabila kita betul-betul niatnya sholat tarawih. Jangan alfa setiap malamnya, mulai dari malam pertama hingga malam terakhir, datang ke sholat berjamaah tarawih. Jangan jalan-jalan. Kenapa harus datang berjamaah? Ada kelebihannya. Ingat, sholat berjamaah itu kalau semua yang lain batal, ada satu yang diterima pahalanya oleh Allah, yang satu itu dihitung ikut diambil oleh yang banyak. Kalau hanya Pak Imamnya diterima, maka kita akan ikut menerima pahalanya. Kemudian bacaannya kita tidak repot-repot, sudah ada imam yang baca. Jadi salahnya imam kecil. Tapi kalau kita tarawih sendiri di rumah kan, paling yang lancar 3 kul. Kul huwa, kul a'udzu 2. Paling itu yang kita baca. Itu pun barangkali di bulan itu sebentar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka astaghfirullah. Mau kemana? Pelan-pelan saja belum tentu diterima oleh Allah, apatah lagi kalau dikejar. Bicara sama orang saja kalau terlalu cepat, biasa orangnya marah. Kita menghadap sama bos, lapor Pak, dulu. Dia bilang bos, pelan-pelan. Sama apatah lagi bicara dengan Allah, pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Ada malaikat yang amin dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti lagi. Ada malaikat amin. Begitu seterusnya. Apatah lagi kalau kita jadi imam, kasih kesempatan makmum untuk membaca. Walaupun bacaannya imam adalah bacaannya makmum, tapi ada bacaan yang wajib, yaitu Al-Fatihah. Kapan dia membaca Al-Fatihah itu makmum? Ada 2 tempatnya. Kalau imamnya pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, maka makmum bisa menjawab membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia dikasih cepat, maka tempatnya setelah amin, makmum boleh membaca, imam diam dulu. Tidak boleh langsung baca surah. Kalau kita tahu, maka cari ilmu bagaimana sholat tarawih yang betul. Jangan asal datang sholat. Ingat, harus ada perubahan. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling celaka adalah orang yang ketemu dengan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kita ketemu Ramadan tapi kita masih tetap berdosa. Itu orang yang paling celaka. Oleh karena itu, mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, karena waktunya hanya 15 menit, maka mari gunakan Ramadan dengan baik, puasa kita dengan baik, sholat tarawih kita dengan baik, baca Quran dengan baik, dan amalia yang lain. Semoga itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Semoga ada manfaatnya. Jika benar semata dari Allah, kalau salah dan keliru semata dari Tuhan, yang saya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wa astaghfirul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.